وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa usalli wa usallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, habibuna wa qaiduna wa imamuna, imamul muttaqin, Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita dapat meneruskan kajian ini. Mudah-mudahan kita selalu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rasa syukur, tapi juga kesabaran yang baik. Negeri kita dan banyak juga negeri yang lain masih terus diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu ciptaannya yang tidak terlihat. Nah, jemaah sekalian, kita harus tetap mengencangkan ikat pinggang kesabaran kita agar hidup kita ini bahagia, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita syukuri, alhamdulillahi ala kulli halin wa fi kulli hal. Dalam keadaan apapun, segala puji tetap kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kajian The Living Quran pada Jumat pekan lalu, kita membahas penjelasan para ulama mengenai konsep hidayah. Dan yang menarik adalah kata hidayah di dalam Al-Quran dalam berbagai bentuk turunannya atau derivasinya itu disandingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setidaknya dengan 6 konsep yang lain. Misalnya, hidayah disandingkan dengan konsep rahmat. Hidayah dikaitkan dengan konsep al-busyra, kabar gembira. Hidayah dikaitkan dengan konsep al-mau'izah, pesan-pesan kesejukan yang baik dan menyentuh hati. Juga disandingkan dengan kata an-nur, cahaya. Disandingkan pula dengan kata atau konsep al-barakah, keberkahan. Dan disandingkan pula dengan konsep asy-syifa, kesembuhan. Nah, jika ingin memahami makna apa yang dikehendaki oleh Allah secara holistik, secara menyeluruh tentang hidayah itu, maka tidak kurang dari 6 kata dasar atau 6 konsep perlu kita uraikan. Seperti komentar Ustadz Sus pada pekan yang lalu menyangkut indikator hidayah. Nah, termasuk juga di dalam indikator perlu juga kita kaitkan dengan rahmat, kabar gembira, pesan-pesan kesejukan yang baik, cahaya, keberkahan, termasuk juga kesembuhan. Ini kita bahas pada Jumat yang lalu. Nah, pada pagi hari ini jemaah sekalian yang saya muliakan, kita masuk kepada satu konsep yang ditulis oleh para ulama
Ya, al-hidayah al-fitriyah. Hidayah yang bersifat fitrah. Hidayah sudah kita bahas, sekarang muncul kata yang kedua yaitu adalah fitriyah yang berasal dari kata fitrah. Jadi kalau al-hidayatul fitriyah karena dia sifatnya adalah bentuk katanya adalah nisbah, maka dapat kita maknai hidayah ya, yang bersifat kefitrahan. Apa yang dimaksud dengan fitrah di dalam penjelasan para ulama? Ada di antara para ulama yang mengatakan al-fitrah itu adalah al-khilqah. Ya. Al-khilqah itu artinya adalah sifat dasar penciptaan segala sesuatu. Ada juga di antara para ulama kita yang memahami fitrah itu sebagai ad-din. Ad-din secara sederhana ya agama ya. Meskipun makna ad-din itu sangat luas ya. Jadi kalau kita simpulkan apa yang disebut dengan din itu adalah segala apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Nabiullah Adam alaihi salam sampai kemudian disempurnakan pada ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah makna ad-din yang disandingkan dengan kata fitrah oleh para ulama. Dalil yang mereka gunakan adalah surat Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalikat dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tegakkan totalitas dirimu, wajahmu disebut sebagai wajah di situ karena simbol totalitas diri kita sebagai seorang hamba Allah. Ya, untuk menjalankan agama din secara lurus, dan ini adalah suatu fitrah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dipatrikan kepada manusia, la tabdila li khalqillah. Ya, tidak ada perubahan di dalam penciptaan Allah. Itu ada dua maknanya. Yang pertama adalah fitrah dasar ini tidak boleh kita rubah-rubah. Dia sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam diri inti kemanusiaan kita. Jangan pula kita selewengkan. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, la tabdila li khalqillah itu adalah bahwa fitrah yang dipatrikan oleh Allah, yang diinstalasi oleh Allah, yang diletakkan oleh Allah di dalam diri kita sebagai manusia itu sifatnya universal. Siapapun manusia yang terlahir selalu dianugerahi oleh Allah fitrah ini tanpa membeda-bedakan. Walaupun di kemudian hari nanti orang itu berkeyakinan berbeda-beda. Ya, ada yang istiqamah di atas fitrah ini, lalu ada pula yang menyimpang dan kemudian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah fitrah. Maka di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat populer ya, yang kita ketahui adalah doa ya. Di dalam hadis Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ya, jika engkau bersiap-siap menuju ke tempat pembaringanmu, lalu tidurlah engkau dalam posisi ya kita berbaring dan bagian kanan tubuh kita menjadi sandaran kita di bawah. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, Allahumma inni alja'tu zahri ilaik. Ya Allah, aku sandarkan ya, diri ini kepadamu
wa fawwadtu amri ilaik, semua urusanku aku serahkan kepadamu, pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kemudian raghbatan wa rahbah, dengan penuh rasa harap kepadamu ya Allah, tapi juga penuh rasa ketakutan karena keagunganmu ya Allah. Tidak ada tempat bersandar, tidak ada mencari tempat keselamatan kecuali kepadamu ya Allah. Amantu bi kitabikal ladzi anzalt, aku beriman dengan kitab yang kau turunkan, wa bin nabiyil ladzi arsalt, dan aku beriman dengan nabimu Muhammad yang engkau utus. Maka kata Rasulullah SAW, jika kau baca ini sebelum kau doa tidur seperti itu, lalu mati kamu pada malam hari itu, fa innaka mutta 'alal fitrah, maka sungguh engkau telah mati dan menghadap kepada Allah dalam keadaan fitrah. Nah, ini sunnah jamaah sekalian yang perlu kita amalkan. Kita berwudu, lalu kemudian membaca doa yang saya sampaikan tadi. Kalau nggak bisa bahasa Arab, boleh berbahasa Indonesia. Lalu kita dicabut umurnya oleh Allah, karena memang tidur itu adalah kematian juga. Ya, Allah ambil ruh kita pada saat tidur. Nanti jika Allah kehendaki kita masih hidup, ruh itu dikembalikan. Jika Allah kehendaki kita dimatikan, maka Allah itu tahan ruh kita. Nah, jika demikian, sebelumnya kita sudah membaca doa itu, maka kita mati dalam keadaan fitrah. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, ada juga yang menyatakan bahwa fitrah itu adalah al-jibillah al-mutahayyi'ah liqabuliddin. Nah, tadi itu yang saya sampaikan. Ini disampaikan oleh Al-Imam Al-Jurjani di dalam kitab At-Ta'rifat beliau. Jadi, yang disebut dengan fitrah itu adalah sifat dasar, ya, naluriah manusia untuk menerima din ini. Ada juga di antara para ulama kita yang menyatakan al-khilqah allati yukhlaqu 'alaiha al-mauludu fi batni ummihi. Sifat dasar penciptaan seseorang yang dilahirkan dari rahim ibunya pada saat dia berada di dalam rahim ibunya. Itu juga disebut dengan fitrah. Misalnya ucapan Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam surat Az-Zukhruf ayat 27. Ya, illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali Allah lah yang telah menciptakanku. Termasuk juga di dalam hal ini hadis yang sering kita dengar, riwayat Al-Imam Muslim, ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang terlahir itu dalam keadaan fitrah. Ada juga di antara para ulama yang menyatakan yang dimaksud dengan fitrah itu adalah sifat dasar manusia di dalam rahim seorang ibu dan apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah untuknya, baik berupa syakawah, penderitaan, atau sa'adah, kebahagiaan. Nah, ada juga yang menyatakan yang disebut dengan fitrah itu adalah as-sifatul lati yattasifu biha kullu mawjudin. Kalau tadi spesifik kita bicara kaitan fitrah itu dengan manusia, tapi ada juga di antara para ulama, ya, yang menyatakan bahwa fitrah itu adalah sifat dasar di mana setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah memiliki sifat dasar tersebut fi awwali zamani khalqihi, pada masa awal dia diciptakan. Nah, menurut kitab Mausu'at At-Tafsir Al-Mawdu'i, ya, ensiklopedi tafsir tematis Al-Quran yang ada di tangan saya, para ulama yang tergabung di dalam tim ini menyatakan
bahwa fitrah itu tidak hanya menyangkut manusia, tetapi lebih umum bahwa fitrah itu dimiliki oleh setiap benda, di mana Allah telah tentukan bagaimana hakikat penciptaannya, bagaimana karakteristik benda-benda tersebut secara universal pada saat diciptakannya pertama kali. Sehingga mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan fitrah itu tidak semata-mata menyangkut manusia, kita ini sebagai hamba Allah, tapi juga menyangkut semua ciptaan Allah yang lain. Nah, bagi para ulama ini, mereka mengatakan kita akan lebih dapat memahami konsep fitrah itu secara universal. Nah, pandangan-pandangan ini jemaah sekalian bukanlah pandangan yang bersifat kontradiktif, namun dapat kita pahami sebagai sebuah wawasan saja. Intinya, ada fitrah yang bersifat umum yang diberikan dan dianugerahkan oleh Allah kepada benda apapun yang diciptakan di alam semesta ini, termasuk juga ada fitrah yang memang spesifik ya, secara eksklusif diberikan kepada kita manusia ini. Jadi hewan punya fitrah, benda-benda alam punya fitrah, kita pun juga sebagai manusia yang diberikan amanah untuk menyembahnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanya semata untuk menghambakan diri kepada Allah, juga memiliki fitrah. Dengan demikian kita tidak menemukan kontradiksi di dalam pemaknaan fitrah ini. Nah, terkait dengan bagaimana binatang-binatang memiliki fitrah dapat kita lihat misalnya di dalam surat An-Nahl ayat 68 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Jadi jamaah sekalian, kalau kita buka misalnya surat An-Nahl ya, ayat 68, monggo yang sedang membawa Quran Tarjamah bisa kita cek bersama-sama ya. Surat An-Nahl ayat 68. Dan Tuhanmu Rabbmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Nah, kemampuan ya, lebah-lebah ini untuk membuat ya tempat-tempat tinggal bagi mereka itu juga bagian daripada fitrah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada lebah-lebah itu. Demikian pula panjenengan bisa cek di dalam surat An-Naml ya. Surat ya ke-27 ayat ke-18 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlah ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduh wa hum la yash'urun. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedang mereka tidak menyadari. Nah, ini menunjukkan bahwa semut-semut juga diberikan fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan ilham untuk memproteksi dan melindungi diri mereka seperti yang dimaksudkan di sini. Karena itu pula nanti di dalam surat Al-An'am ya, ayat 38 ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'ir yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Ya, tidak ada, kata Allah, suatu binatang yang melata di permukaan bumi ini
dan tidak pula burung yang berterbangan dengan kedua sayapnya, kecuali mereka itu adalah umat seperti kalian. Apa maknanya? Allah tidak akan pernah mengabaikan apapun yang dibutuhkan untuk hidup, ya, bagi binatang-binatang yang disebut di sini. Nah, catatan menariknya jamaah sekalian yang saya muliakan, jika binatang-binatang itu, hewan-hewan yang tidak memiliki akal itu, ya, binatang-binatang buas dan binatang-binatang yang tidak buas, dan semua benda alam, ya, diberikan, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayahnya untuk mencapai tujuan hidupnya dan menjaga agar keberlangsungan hidupnya ini tetap terjaga dengan baik. Bahkan mereka dikategorikan sebagai illa umamun amsalukum. Mereka ini juga umat, mereka ini juga hamba-hamba Allah persis seperti kalian. Jika mereka ini diberikan petunjuk oleh Allah untuk mencapai tujuan hidupnya, menjaga maslahat hidupnya, lalu bagaimana mungkin Allah tidak memberikan hidayah dan petunjuknya kepada manusia untuk menggapai kesempurnaan dan maslahat hidupnya? Itu sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, sampai di sini sebetulnya kita sekarang bisa mengambil sebuah kesimpulan. Ya. Kalau kita membaca tafsir ini ihdinas siratal mustaqim, kita belum masuk pada konsep siratal mustaqim, baru pada konsep ihdina. Ya Allah, hidayahilah kami. Kalau logikanya adalah jika benda-benda alam dan binatang-binatang itu dianugerahi oleh Allah semacam petunjuk untuk mencapai tujuan hidupnya, tentu sama sekali tidak mungkin Allah akan membiarkan manusia hidup begitu saja tanpa adanya petunjuk. Nah, kok ada orang yang tersesat? Nah, jangan sembrono buru-buru menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada kita. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, di dalam surat Thaha ayat 50, Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqah thumma hada. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb kita ini, telah menganugerahkan segala sesuatu, ya, ciptaannya. Lalu Allah memberikan petunjuk kepada ciptaannya itu. Ini sama dengan ayat Allah, ya, yang ketujuh dalam surat As-Sajdah, Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Ya. Allah kalau menciptakan segala sesuatu, maka ciptaannya itu dibuat paripurna. Paripurna bukan hanya pada bentuk fisik makhluk yang diciptakan Allah, tapi juga segala sesuatu yang berkaitan dengan fasilitas kehidupan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini, di dalam tafsir As-Sa'di, Al-Imam Sa'di dalam tafsir beliau, Taisir Al-Karim Rahman, beliau menyatakan, ketika menafsirkan ayat ke-7 dari surat As-Sajdah, beliau menyatakan, kullu makhluqin khalaqahullah. Setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah, wa ahsana khalaqah. Dan Allah kemudian perindah ciptaannya itu. Wa khalaqahu khalqan yaliqu bihi. Dan Allah juga akan menciptakan, ya, bagi dia, ya, suatu ciptaan yang lain, ya, yang serasi dengan makhluk itu. Jadi jemaah sekalian, kalau ada semut begitu, maka semut ini semua fasilitasnya disiapkan oleh Allah. Bagaimana dia berjalan, bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana dia makan, minum. Tentu semut tidak akan diberikan handphone oleh Allah. Mengapa?
ya nggak cocok lah handphone buat seekor semut. Nah, tetapi perhatikanlah bagaimana barisan semut ketika berjalan, saling tegur, saling sapa satu sama lain. Bagaimana lebah juga kalau mendapatkan satu manisan di bunga yang baru mekar begitu. Dia memanggil teman-temannya dan seterusnya itu. Fahadha'am. Dan ini kata beliau bersifat umum. Jadi jamaah sekalian yang saya muliakan, ya, saya lanjutkan penafsiran Al-Imam Sa'di. Rabbuna alladzi khalaqa jami'al makhluqat. Ya, Rabb kita yang telah menciptakan semua makhluk, wa a'ta kulla makhluqin khalqahu la'iq bihi. Dan setiap makhluk itu diberikan penciptaan yang sesuai dengan dia. Ad-dal ala husni sun'ih, yang menunjukkan betapa indah ciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya itu, ya. Ya, min kibril jism, ya, dari postur besar atau kecilnya tubuhnya, serasinya tubuhnya, fisiknya, dan semua sifat-sifat yang berkaitan dengan makhluk tersebut. Wa hada kulla makhluqin ila ma khalaqahu lahu. Dan ketika Allah menciptakan satu makhluk, ini Allah ciptakan bagi dia makhluk lain yang akan menjadi fasilitas hidupnya misalnya, maka Allah berikan dia petunjuk untuk mencari apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada dia. Ada seekor semut lapar, maka Allah akan tunjukkan kepada semut itu di mana ada gula. Apakah itu penciumannya sangat kuat, ya? Itu adalah bagian daripada hidayah. Wa hadhil hidayatul 'ammah al-musyahadah fil jami'il makhluqat. Ini adalah, ya, hidayah yang bersifat umum yang dapat kita saksikan pada setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu makhluqin yas'a lima khuliqa lahu minal manafi. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah selalu berupaya, ya, untuk mencapai manfaat-manfaat yang telah diciptakan oleh Allah untuknya. Wa fi daf'il madar'an, termasuk juga Allah anugerahkan dia kemampuan untuk menghindari kemudaratan yang akan timbul kepada makhluk-makhluk itu. Hatta innallaha ta'ala atal hayawan al-bahim minal aql ma yatamakkanu bi ala dzalik. Bahkan binatang pun sesungguhnya memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Kita perhatikan kalau kita pergi kebun binatang, ada sebanyak sekali binatang yang dilatih sedemikian rupa dan kemudian ditonton oleh manusia. Itu artinya binatang juga memiliki kecerdasan. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, termasuk juga di dalam hal ini sangat menarik sekali karena ini terkait dengan realitas kita. Allah itu memberikan satu hidayah kepada seekor binatang, ya, untuk menyalurkan hasrat biologisnya. Jika binatang ini adalah pejantan, maka binatang ini yang jantan ini akan datang kepada al-inath, kepada betina. Ini menarik sekali. Tidak ada namanya kambing jantan menyalurkan hasrat biologisnya kepada kambing jantan yang lain. Mesti dia akan mencari yang betina. Begitu pula sebaliknya. Nah, oleh karena itu, kalau kambing saja mengetahui bagaimana dia menyalurkan hasrat biologisnya karena itu adalah fitrah dari Allah, maka ketika manusia terjebak dalam kehidupan yang sering disebut dengan LGBT misalnya, ya kan, lesbian, biseksual gitu kan, ya, transseksual, transgender dan seterusnya, itu adalah bagian daripada penyimpangan. Berarti kambing itu lebih pandai menjaga fitrahnya ketimbang manusia. Tapi juga tidak heran, mengapa? Karena Allah sudah memberitahukan kepada kita, jika sumber-sumber kebenaran itu tidak difungsikan dengan baik, ya, lahum qulubun la yafqahuna biha, qalbunya tidak berfungsi. Lahum adhanun la yasma'una biha, telinganya tidak lagi sanggup menerima kebenaran, ya kan? A'yunun la yubsiruna biha, punya mata mereka tidak memanfaatkan mata ini untuk
mencermati kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Ya. Ulaika kal an'am balhum adall. Mereka ini seperti binatang piaraan saja, binatang ternak. Bahkan lebih sesat daripada binatang piaraan tersebut. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, di dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah jilid ke-1 halaman 105, beliau menyatakan al-hidayatul ammah, hidayah yang bersifat umum, wahya hidayatu kulli makhlukin minal hayawan wal adami, adalah hidayah bagi setiap makhluk, baik itu dari kelompok atau jenis hewan, binatang, ataupun juga anak Adam, lima salihihillati biha qama amruh, ya, untuk mencapai kemaslahatannya, yang dengan maslahat ini perkara hidupnya itu menjadi tegak. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah di dalam surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Di sini Allah menyandingkan lagi konsep, ya, khalaqa fasawwa. Di sini ada khalqun, ada taswiyah. Allah ciptakan, Allah sempurnakan penciptaannya. Walladzi qaddara fahada. Jadi ada konsep, ya, penciptaan al-khalqu at-taswiyah, kesempurnaan penciptaan. Pada sisi yang lain ada konsep at-takdir, ya. Allah menentukan kadar masing-masing dalam kehidupan kita, tapi juga Allah memberikan kita hidayah. Jadi balance betul. Hidup kita ini seimbang betul. Maka tidak mungkin kita ini akan tergelincir seperti pesawat punya dua sayap. Ini sudah sistem aerodinamika kehidupannya ini sudah diatur sedemikian rupa. Ya. Jadi yang menjadi persoalan adalah ketika hidup kita ini mengalami ketidakseimbangan. Kita tidak proporsional di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu di sini jamaah sekalian beliau menyatakan, ya, fasawwa khalqah, Allah sempurnakan ciptaannya itu, wa atqana, sangat detail, itqan, sangat detail, wa ahkamahu, ya, ukuran-ukurannya itu demikian akurat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Summa qaddaralahu asbaba masalihi fi ma'asyihi. Lalu Allah juga tentukan sebab-sebab agar manusia itu dapat mencapai kemaslahatan, ya, fi ma'asyihi, di dalam kehidupannya, wa taqallubatihi, di dalam semua dinamika yang dijalani dalam kehidupan ini. Hidupnya kadang naik, kadang turun, kadang ke samping, ke kiri, ke kanan, dan seterusnya itu. Wa tasarrufatihi, di dalam berbagai macam interaksi kesehariannya. Wahadahu ilaiha, Allah berikan petunjuk kepada manusia. Nah, jadi semua, Pak. Jadi bukan hanya semata kita tidak ketahui bukan semata kita lapar lalu makan atau haus lalu minum, tidak. Hidayah Allah itu berupa ketika kita tidak mengetahui, kita kemudian mencari ilmu. Ketika kita belum paham tadabbur Quran, ya kita bukalah channel ini, ya kan. Kita buka Zoom, kita diskusi di Zoom ini. Lalu kemudian kita mendapatkan ilmu. Ini hidayah. Nah, persoalannya adalah apakah Zoom ini dimanfaatkan atau tidak? Nah, itu pilihan kita. Karena kita bukan makhluk yang dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada majelis taklim, apakah kita datang atau tidak kita datang? Jangan kemudian menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa maknanya, saudara sekalian? Al-Imam Sa'di kemudian lebih jauh menjelaskan, Anallaha ta'ala qaddara takdiran. Ketika Allah mentakdirkan suatu takdir untuk ciptaan-ciptaannya, tatba'u jami'ul muqaddarat, maka konsekuensi dari takdir-takdir ini terus mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahada ila dzalika jami'al makhluqat, dan Allah kemudian memberikan petunjuk kepada manusia untuk mencapai apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Ya. Wahadil hidayatul ammah, ini adalah memang hidayah yang bersifat umum, allati madmunuhu annahu hada kulla makhluqin li maslahatihi wa tazakkara fiha ni'amahu ad-dunyawiyah. Jadi di mana di dalamnya itu mengandung makna Allah
memberikan petunjuk kepada setiap makhluk untuk mencapai kemaslahatannya, ya. Dan kemudian mengingat-ingat juga bahwa di situ terdapat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulannya jamaah sekalian yang saya muliakan, bahwa Allah Subhanahu wa taala kemudian telah mentakdirkan semuanya, ya. Bukan hanya bagi kita umat manusia yang mendapatkan amanah menunaikan penghambaan diri kepada Allah, ya, bukan saja urusan dunia tapi juga urusan akhirat, tapi juga binatang-binatang yang melata itu semuanya sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diberikan. Tinggal sekarang bagaimana kita mendaya gunakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah mentakdirkan rizki kita. Allah pun juga memberikan kita hidayah untuk mencapai rizki itu. Tetapi apakah rizki itu Anda capai dengan cara-cara yang benar? Bekerja dengan sungguh-sungguh, dan para nabi semuanya para pekerja yang luar biasa, ataukah kemudian na'udzubillah kita mengambil hak orang lain dengan cara yang zalim? Itu kembali kepada diri kita. Ketika Allah juga menciptakan berbagai macam manfaat di muka bumi ini, apakah kita mencapai manfaat itu dengan cara yang ditentukan oleh Allah atau justru dengan cara-cara yang curang? Itu juga kembali kepada diri kita. Ya. Jadi jamaah sekalian yang saya muliakan, saya kira materi kita pada pagi hari ini menyempurnakan lagi apa yang kita bahas pada Jumat, ya, pekan yang lalu. Sekali lagi mudah-mudahan kita selalu bersabar untuk terus bersama Al-Quran, dan Al-Quran membersamai kehidupan kita. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.